Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dari minggu sebelumnya tentang berikutnya. Dan sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang teman-teman akan dapatkan sebentar lagi itu bisa terus melekat sampai akhir hayat nanti ya, dan bisa diamalkan ilmunya. Teman-teman sekalian, setiap langkah yang teman-teman ambil untuk berkuliah, untuk datang ke kelas itu adalah ibadah. Ya, dan semoga dengan kehadiran teman-teman di perkuliahan hari ini itu berbekas di benak teman-teman bahwa ilmu yang kalian dapatkan ini akan bermanfaat sampai akhir hayat nanti. Dan sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, siapakah di antara mahasiswa sekalian yang ingin mereview materi dari pertemuan minggu lalu, yaitu tentang Michel Foucault? Ya, silahkan Miratil. Politik yang ada dan pendidikan dan rumah sosial. Media berfungsi sebagai alat kekuasaan yang digunakan untuk membentuk cara kita baik. Oke, cukup bagus sekali, kita berikan applause kepada Miratil yang sudah mereview materinya. Nah, berbicara tentang kuasa dan pengetahuan seperti apa yang sudah dijelaskan oleh saudari Miratil, itu tentu mengajak kita berpikir bahwasannya di kehidupan ini pasti ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai. Nah, tapi sadar nggak kira-kira teman-teman bahwa selama ini kita sedang dikuasai oleh entitas baru seperti media sosial? Sadar, cukup baik ya. Nah, apa yang ingin kita ajarkan di pertemuan hari ini itu adalah tentang teori-teori Jean Baudrillard tentang masyarakat konsumsi, produksi tanda, simulasi, simulakra, dan hiperrealitas yang nantinya berhubungan dengan media sosial. Siap sensi, selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Nah, adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah hari ini yang harus teman-teman pahami adalah teman-teman mahasiswa sekalian harus mampu menguraikan gagasan, asumsi, konsep-konsep, dan teori dari Jean Baudrillard tentang masyarakat konsumsi, konsep simulakra, simulasi, dan hiperrealitas. Nah, dan semua konsep-konsep ini nantinya akan dibahas dalam konteks media massa. Jadi teman-teman akan mengaitkan teori ini dengan fenomena yang terdapat di media massa atau media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, kemudian televisi, iklan, dan lain sebagainya. Terkait tujuan pembelajaran, di sini teman-teman akan menguraikan asumsi utama yang terkandung dalam teori-teori postmodern, kemudian juga mengaitkan teori-teori Jean Baudrillard dalam konteks kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan media massa. Oke, baik. Selanjutnya, teman-teman, ini adalah model pembelajaran kita. Kita menggunakan model problem-based learning, di mana model ini nanti di akhir sesi teman-teman akan duduk secara berkelompok untuk membahas teori yang dikaitkan dengan konteks kehidupan sosial sehari-hari. Atau pertanyaannya saya ganti, kenapa banyak kelas sosial menengah atas umumnya kalau disuruh memilih untuk membeli produk-produk ini, mereka akan cenderung memilih produk yang ada di atas ketimbang di bawah. Walaupun fungsinya sama, sama-sama handphone, sama-sama mobil, ya, tapi kenapa iPhone dan juga Ferrari itu diminati oleh banyak orang ketimbang Nokia sama Toyota yang biasa, sedan biasa, ya? Ada yang mau menjawab? Ya, silahkan Bina. Mungkin dari segi kualitas. Dari segi kualitas, bagus ya. Bina mengatakan dari segi kualitas teman-teman atau banyak masyarakat memilih produk ini. Yang lain silahkan, yang laki-laki, iya silahkan namanya. Mengikuti tren zaman sekarang. Mengikuti tren zaman sekarang. Seperti iPhone itu lagi trennya sekarang. Oke, cukup bagus sekali. Mengikuti tren zaman sekarang, ya. Cukup bagus Budi. Nah, dari jawaban Budi tadi, teman-teman bisa melihat sendiri bahwasannya tren itu memainkan peran dalam cara seseorang memilih produk yang akan dia beli. Oke, nah kalau saya menyuruh teman-teman untuk memilih produk-produk ini, mana yang akan dipilih kira-kira? Adinda atau Adidas? Adidas. Louis Vuitton atau Louis Vuitton? Oke. Herman Bekasi atau Hermes Paris?
Ada yang jawab Herman? Tidak. Ya, apa yang bisa disimpulkan dari produk-produk ini? Silahkan Furkan. Kualitas. Oke. Kualitas mana yang lebih bagus kira-kira, Adidas dengan Adinda? Oke, ini brandnya sudah terkenal ya. Herman dengan Hermes. Oke, Chanel dengan Chanel. Oke, ya artinya ada sesuatu yang bisa kita lihat di sini bahwasannya ada yang brandnya sudah terkenal, ada yang meniru brand tersebut. Dan menarik untuk mengetahui lebih dalam kenapa banyak perusahaan atau orang yang tertarik untuk meniru brand-brand besar untuk dijual kembali. Ya, nah kata Jean Baudrillard, masyarakat postmodern itu tidak hanya membeli barang untuk kegunaannya, tetapi mereka membeli barang juga karena ada nilai simbolik yang terkandung di dalam produk tersebut. Ya, jadi apa yang teman-teman akan pahami hari ini lebih kurang adalah tentang kenapa masyarakat postmodern tidak hanya beli barang karena fungsinya, tapi juga karena ada nilai simbolik yang terkandung dari barang tersebut. Nah, kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Siapa Jean Baudrillard? Jean Baudrillard merupakan salah seorang filsuf postmodern yang karya-karyanya itu banyak sekali mengkritisi tentang budaya konsumsi, media massa, teknologi dalam konteks masyarakat modern. Dan pemikiran-pemikiran Jean Baudrillard ini umumnya bersumber dari teori-teori Marx, ya. Alirannya adalah Marxis. Dan dalam bukunya yang diterbitkan di tahun 1968, The System of Object, Baudrillard menganalisis tentang masyarakat konsumen. Apa itu masyarakat konsumen? Ya, dia melihat bahwasannya di dalam masyarakat konsumen di era ini, itu objek atau produk atau benda yang kita beli sudah kehilangan nilai guna atau fungsinya. Seperti slide yang tadi kita lihat, ya, ada mobil fungsinya sama, ya, tapi kenapa yang atas lebih diminati? Karena yang atas ini adalah Ferrari, yang di bawah adalah Toyota, dan yang ini adalah iPhone, yang bawah adalah Nokia. Fungsinya sudah sama, tapi kenapa umumnya orang cenderung memilih produk-produk yang sudah terkenal, sudah branded, ya? Nah, dalam karyanya si Baudrillard ini menjelaskan bahwasannya produk-produk yang ada selama ini sudah kehilangan nilai fungsinya, yang digantikan oleh produk-produk lain atau barang-barang lain yang ditentukan oleh nilai tukar. Nah, nanti kita akan dalami apa itu nilai tukar, ya. Secara definisi, nilai tukar ini adalah nilai yang diperoleh dari adanya hubungan sosial, simbol status yang disematkan, kemudian identitas seseorang apabila menggunakan produk tersebut, atau nilai guna atau kebutuhan hidup seseorang. Tapi orang di era postmodern sudah mulai mengkonsumsi itu untuk bisa menampilkan siapa identitas diri dia. Ketika dia mampu membeli produk mahal, maka identitas dia itu dikategorikan dalam identitas orang menengah atas. Sehingga orang berbondong-bondong untuk membeli produk-produk yang mahal. Nah, kalau dulu Baudrillard memberikan contoh sebuah televisi. Kalau TV itu fungsinya apa sebenarnya? Silahkan Jasmi. Buat nonton. Tapi kira-kira bisa nggak TV itu mendefinisikan siapa diri kita? Oke, ada televisi yang kastanya rendah, ya, mereknya tidak ternama, bentuknya tabung, ya. Ada yang jawab tadi bentuk tabung, ya. Beralih ke flat TV, mulai dari 40-an inci, kemudian sampai ke mungkin berapa, 80, 90, 100. Nah, itu juga menentukan kasta pemilik TV. Jadi sebenarnya bisa aja beli TV kecil, walaupun dia flat tapi yang incinya kecil. Tapi kenapa orang-orang cenderung lebih memilih TV yang lebih besar? Karena ini dia tadi, ya, mengidentifikasi diri melalui apa yang dikonsumsi. Yang dibeli bukan lagi berdasarkan kegunaan atau fungsi, tapi berdasarkan identitas yang dihasilkan ketika mengkonsumsi produk tersebut. Nah, kita akan menonton sebuah video. Hey Mercedes, How can I help? I am so annoyed today. Then do things that don't annoy you. Call Thomas. I'm calling Thomas on the private number. Accept.
Oke. Apa yang teman-teman temukan dari video tadi? Itu adalah sebuah iklan. Ya. Dan kira-kira apa yang dijual oleh iklan tersebut? Mobil. Silahkan. Oke, cukup bagus Putri. Mobil dengan berbagai fitur di dalam mobil tersebut. Ya. Nah, selain fiturnya apa lagi yang dijual? Brand dari mobil itu. Oke, ya. Selain fitur dan brand, kalian melihat hal yang selain mobil tidak? Yang diekspresikan oleh tokoh-tokoh di sana. Ekspresi apa yang kalian dapatkan di sana? Fandi, oke ya. Saya panggil Irfandi aja. Cukup bagus Fandi. Yang dijual juga kenyamanan. Ya, kenyamanan dalam bentuk ekspresi. Orang capek pulang, ya, dalam mobil rasanya lega. Ekspresi ibu-ibu tadi, ya. Ada nggak yang ditampilkan semacam fitur keselamatan dari mobil itu? Pas buka pintu, dia tidak lihat kiri kanan, ya. Nah, tapi apa yang idealnya ditampilkan oleh barang-barang mewah seperti ini adalah kenyamanan yang dicoba jual juga. Jadi kalau selama ini semua produk bisa menampilkan fitur-fiturnya, bisa menampilkan hal-hal yang misalnya sesuai dengan gambaran itu, tapi yang ditampilkan oleh mobil ini adalah kenyamanan dalam berkendara dan juga kemewahan. Dia jemput siapa tadi? Orang kantoran apa orang pengangguran yang dijemput? Dan orang-orang yang berperan di sini orang-orang berdasi semua atau ada yang dari kelas menengah lain? Orang berdasi, orang yang istilahnya itu adalah masyarakat menengah atas. Nah, apa yang coba ditampilkan oleh iklan itu adalah yang kita sebut sebagai identitas atau kelas sosial masyarakat menengah dari suatu produk. Artinya apa? Kalau ada orang bilang, oh Mercedes itu adalah brand yang mahal, itu bukan segmen pasar kamu. Ini dijual untuk orang kelas menengah. Sehingga siapapun yang membeli produk itu, sekalipun dia harus jual tanah, maka dia adalah orang yang dikategorikan orang mampu. Karena apa? Segmentasi pasarnya itu menengah atas. Nah, kita lihat dalam masyarakat konsumsi, identitas itu dibentuk melalui konsumsi simbolik. Konsumsi yang menghasilkan citra atau merubah identitas seseorang dari yang membeli produk tersebut. Dan untuk bisa menciptakan pergeseran dalam cara seseorang memahami kenyataan. Iklan tadi adalah bentuk bagaimana media itu berusaha menanamkan pemikiran kepada orang yang menonton media tersebut bahwasannya Mercedes adalah untuk kalangan menengah atas. Kemewahan yang dijual selain fitur-fitur keselamatan yang juga ditampilkan. Nah, jadi kalau kata Baudrillard, kita hidup dalam dunia yang sudah disimulasikan. Ya, kita akan belajar teori ini sebentar lagi. Oleh siapa yang mensimulasikan itu? Media, iklan, dan industri budaya, di mana yang kita konsumsi ini adalah gambaran dari realitas dan bukan dari realitas itu sendiri. Realitas mobil apa? Fungsinya untuk berkendara, membawa kita sampai dari satu tempat ke tempat yang lain. Kok bisa ada kenyamanan di dalam mobil? Dari mana munculnya kenyamanan itu? Itu kalau kata Baudrillard adalah bentuk dari simulasi. Produk yang awalnya hanya berfungsi sebagai kendaraan untuk mengantarkan kita, tapi disimulasikan sedifferent mungkin, seberbeda mungkin untuk bisa membangun citra atau identitas yang ditampilkan oleh produk itu. Sehingga siapapun yang membeli produk itu derajatnya akan tinggi, derajat sosialnya ya. Nah, kita lihat apa itu iklan. Iklan ini adalah bagian dari media massa yang bisa menciptakan citra, gaya hidup yang tidak terkait langsung dengan kegunaan atau kebutuhan fungsional dari barang tersebut. Ya, jadi iklan ini menjual yang namanya tanda, salinan, citra, atau objek dari sesuatu yang tidak lagi punya hubungan dengan objek asli. Ini akan kita pahami skala mendalam. Ya, apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? Sama-sama burger. Ini adalah iklan burger yang ditampilkan oleh salah satu produk, sebut saja McD. Kalau ini adalah burger yang ada di dunia nyata, ya. Kira-kira mana yang lebih menarik? Iklan. Ya, kenyataan kalau kalian buat burger bisa nggak sampai secerah ini, setinggi ini, tomatnya serapi ini, bisa nggak? Nah, bisa jadi tidak, ya. Nah, sehingga ini adalah salah satu cara bagaimana iklan itu bisa menampilkan
manipulasi yang disimulasikan melalui objek yang dibuat sedemikian rupa. Nah, kita lihat sekarang apa itu simulakra dan simulasi. Nah, simulakra ini adalah tanda, citra, atau salinan dari sesuatu yang tidak lagi memiliki hubungan dengan objek asli. Ya, agar lebih mudah nanti saya akan berikan contohnya. Jadi simulakra ini adalah tidak lagi berhubungan dengan produk yang asli, tapi dia sudah menciptakan realitas atau produknya sendiri. Mobil tadi yang dijual itu sudah tidak dilihat lagi berdasarkan fiturnya, tapi seberapa mahalkah ia dan seberapa nyamannya dia sehingga orang tertarik untuk membeli dia. Dan seberapa banyak kelas sosial menengah bawah mampu membeli dia. Oh, kalau sedikit kelas sosial bawah untuk membeli, maka orang atas akan tertarik beli. Karena ini bukan segmen orang bawah, tapi segmen orang atas. Sehingga yang mengkonsumsi dia adalah kelas menengah atas. Nah, contohnya Disneyland. Siapa pernah ke Disney? Belum ya, insya Allah akan segera bermain di Disney ya. Di sana kayak fantasi, pusat khayalan, ada princess di sana ya, buat yang cowok-cowok, yang cewek-cewek juga ada di sana tampilan-tampilan kayak tempat bermain dan lain sebagainya. Yang semuanya itu hampir tidak ada di dunia nyata. Sehingga ini disebut sebagai contoh dari simulakra. Sesuatu yang ada di dunia nyata dipindahkan ke dunia fantasi agar kita bisa menikmati itu secara langsung. Tapi setelah kita keluar dari Disney, kita kembali berhadapan dengan realitas yang sesungguhnya. Tidak ada hiburan di sana. Ya, yang ada besok harus kuliah, ya, besoknya lagi harus bekerja. Semua realita-realita yang umumnya terkadang terlihat itu sangat jauh dari ekspektasi kehidupan yang kalian harapkan. Ya, tapi di Disney semuanya berbeda. Itu adalah salah satu contoh dari simulakra di mana tanda, citra atau salinan dari sesuatu yang ada di dunia asli itu tidak lagi ada di dunia Disney. Semuanya adalah kesenangan. Nah, kita lihat simulasi. Simulasi ini adalah proses di mana realitas digantikan. Kalau tadi ini realitas tidak punya hubungan lagi, ya. Yang kedua, simulasi realitas ini sudah tergantikan. Artinya, tanda telah menggantikan kenyataan dengan menciptakan dunia palsu. Contohnya apa? Instagram. Foto-foto di media Instagram sudah pakai filter. Asli nggak orangnya? Tidak. Kalau sudah pakai filter semuanya palsu, ya. Mungkin mirip tapi masih disebut palsu, ya. Nah, selanjutnya ini adalah tahapan simulakra. Jadi untuk bisa mencapai simulakra ada tahap-tahap yang harus dilalui oleh sebuah tanda atau produk. Apa yang kalian lihat di sini? Silakan Miratil. Ada sapi. Putri? Sapi juga. Di bawah ini ada apa? Furkan? Raja? Ada daging sapi yang ada di burger. Ya, sudah dimasak belum? Lagi dipanggang. Kemudian ini ada apa? Burger. Yang terakhir ada keripik burger, rasa burger. Nah, ini adalah contoh bagaimana objek atau tanda itu yang awalnya punya hubungan dengan realitas atau kenyataan, pada akhirnya sama sekali tidak berhubungan dengan sapi lagi. Keripik apa hubungannya dengan sapi? Tidak ada. Inilah proses bagaimana produk-produk yang dijual tadi berubah dari awalnya punya fungsi yang akhirnya menciptakan realitas baru secara terpisah. Tapi idenya dari mana? Dari sapi, daging sapi, jadi burger, masih adalah dagingnya sedikit. Kemudian jadi keripik rasa burger. Inilah tahap keempat di mana citra atau produk ini atau salinan semua barang ini tidak lagi punya hubungan dengan realitas. Realitas awalnya sapi, pas jadi keripik tidak ada lagi hubungannya dengan sapi, walaupun dia keripik rasa daging sapi. Ini contoh tahapan simulakra. Nah, kemudian mari kita lihat apa kata Baudrillard. Menurut Baudrillard, dunia modern itu telah mengalami pergeseran ke tahap 4, di mana representasi seperti iklan, media, budaya itu bukan hanya menggantikan kenyataan, tapi menciptakan dunianya sendiri yang jauh berbeda. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat teori terakhir ada hiperrealitas atau dunia semu yang lebih nyata. Apa itu hiperrealitas? Silahkan Furkan. Oke. Cukup bagus ya. Hiperrealitas adalah di mana realitas menjadi sulit dibedakan dengan citranya, dengan tampilan yang ditampilkan oleh media. Ya, jadi dia berbeda dengan simulasi dan simulakra. Kita lihat kalau simulasi itu tadi adalah tahapan di mana realitas digantikan oleh citra dan tanda, sedangkan simulakra adalah tanda yang tidak lagi punya hubungan dengan objek asli,
Maka di sini hiperrealitas adalah sesuatu yang terkait dengan simulasi, tetapi dia adalah realitas yang sangat sulit dibedakan dengan kenyataan itu sendiri. Artinya hiperrealitas terjadi ketika antara yang nyata dengan yang disimulasikan oleh media atau iklan atau televisi itu menjadi sulit dibedakan atau kabur. Sehingga simulasi ini dianggap lebih real atau lebih nyata ketimbang dari realitas asli. Apa yang kalian lihat di sini? Silahkan Adlan. Ini apa Adlan? Teknologi augmented reality, AR ya. Kemudian ini ada game, siapa yang main? Ya, ini tahu semua, game PUBG ya, semua pernah bermain. Apa yang kalian rasakan ketika bermain PUBG? Nyata nggak rasanya nembak-nembak itu? Rasanya kalau mati itu langsung, walaupun nyawanya masih banyak ya, tapi kenapa kalian merasa kayak kalian itu sebenarnya orang yang sudah mati hidup lagi gitu? Kenapa? Karena sensasi yang dicoba tampilkan oleh game itu adalah sensasi yang nyata. Ini adalah contoh dari hiperrealitas. Simulasi yang ada di game tombol-tombol, kalian nggak merasakan lagi itu simulasi. Kalian merasakan itu adalah aslinya kalian. Kalian sedang bermain di dunia itu, hidup dan mati. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh lain dari hiperrealitas di media televisi. Apa ini? Ini Big Brother Indonesia ya. Pernah nonton Big Brother? Isma pernah nonton Big Brother? Tidak pernah. Pas saya terlalu tua ya. Kemudian ini apa pemberitaan COVID ya. Bagaimana berita COVID itu mampu memaksa orang benar-benar untuk pakai masker, jaga jarak 2 meter, tidak keluar rumah. Nah, ini ada Keeping Up with Kardashian ya. Mungkin ini adalah reality show yang ada di luar sana. Kalau Big Brother nggak nonton, mungkin Kardashian lebih tidak nonton lagi ya. Oke, nah ketika media membangun dan membentuk narasi sebuah iklan, sebuah berita, ya peristiwa, jadi kita akan merasakan bahwasannya apa yang disampaikan media itu jauh lebih nyata dari apa yang kita rasakan di dunia yang sebenarnya. Ya, dan inti dari hiperrealitas ini adalah dunia dibangun dengan acara-acara yang terlihat lebih nyata ketimbang realitas. Nah, di Big Brother tadi, orang ketika nonton ini pertama kali akan berpikir mereka ini benar-benar dikarantina dan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sebenarnya tidak, ini sudah ada skripnya. Jadi orang berpikir, oh ini benar-benar mereka ini tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi sebenarnya mereka hanya mengikuti skrip. Oke ya, ini ada beberapa referensi yang bisa teman-teman baca untuk memperkaya tentang materi pada hari ini. Nah selanjutnya saya ingin mempersilahkan teman-teman yang ingin bertanya tentang materi yang masih belum dipahami. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak ada lagi perbedaan yang jelas antara realitas dan juga representasi. Apa yang kita lihat di media sosial itu hanya gambar-gambar yang dicitrakan terus daripada kenyataan yang kita alami. Dalam hiperrealitas, citra yang disajikan seringkali lebih menarik, juga lebih diinginkan daripada dunia nyata, sehingga kita lebih cenderung menerima representasi ini sebagai kenyataan salah satu cara membedakan keduanya dengan menyadari bahwa kenyataan seringkali lebih kompleks dan tidak selalu seindah atau sesempurna yang kita lihat. Oke. Intinya di dalam hiperrealitas kita tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata, mana yang simulasi. Contohnya semua orang berbondong-bondong beli iPhone. Semua orang berbondong-bondong menabung untuk bisa beli produk-produk yang branded. Ya, sehingga dari sana kita melihat bahwa banyak dari masyarakat itu sulit untuk membedakan atau keluar dari fakta hiperrealitas itu sendiri. Ya. Oke, cukup bagus sekali untuk pertanyaannya dan juga jawaban yang sudah diberikan oleh Saudari Dina. Terima kasih sekali lagi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membagikan teman-teman ke dalam 3 kelompok besar, di mana masing-masing kelompok ini nantinya akan mengaitkan kembali materi yang sudah kita pelajari tentang simulasi, simulakra, hiperrealitas dengan apa? Fenomena media sosial dan media massa yang ada di sekitar kita. Ya, jadi selamat datang di kampus biru, tempat kita merajut mimpi di bawah langit yang selalu teduh, bersama semangat tak pernah letih. Bangun karakter. Baik teman-teman, waktunya sudah habis. Untuk sekarang ini kita akan mempersilahkan
kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Seperti Instagram dan TikTok, pengguna seringkali mengkurasi identitas mereka melalui foto dan video yang tampaknya sempurna atau ideal. Tetapi jauh dari kenyataan yang lebih kompleks gitu, atau bahkan cacat. Jadi pengguna mengedit foto, menggunakan filter, dan memilih momen-momen terbaik dalam hidup mereka untuk ditampilkan ke dunia, menciptakan citra yang lebih sempurna dan lebih menarik daripada kenyataan sehari-hari. Oke, cukup bagus. Lanjutkan, silahkan. Jadi dalam media sosial ada simulacra dan simulasi. Simulacra terjadi karena yang ditampilkan di media sosial seringkali bukanlah representasi yang akurat dari kenyataan. Oke, cukup bagus pemahamannya. Silahkan dilanjutkan. Masih ada lagi konteks satu lagi tentang? Ya. Oke, yang terakhir tentang hiperrealitas. Silahkan, Adlan. Dalam kasus berita palsu, hiperrealitas terjadi ketika versi informasi yang salah atau sengaja disebarkan tersebut lebih dipercaya daripada kenyataan yang sesungguhnya. Konsumen media atau pembaca yang terpapar informasi ini seringkali mempercayai versi simulasi dari peristiwa tersebut karena mereka sering terpapar oleh citra dan narasi yang dibentuk oleh media. Daripada oleh kenyataan yang lebih kompleks, dalam dunia ini penuh dengan berita palsu, kenyataan yang tidak diperoleh dari sumber yang dipercayai menjadi semakin buka. Oke, Adlan dan teman-teman juga sudah merangkum dengan cukup baik tentang apa itu hoax yang terdapat di media dan kenapa hoax itu terlihat lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Kita berikan applause yang terakhir untuk kelompok 3. Cukup bagus sekali. Silahkan Fandi, apa yang menjadi kesimpulan kita untuk pertemuan hari ini? Dari pelajaran hari ini yaitu kita itu tidak boleh mempercayai berita-berita hoax dan media sosial yang tidak sesuai dengan kenyataan di masa sekarang ini. Oke, cukup bagus. Yang lain siapa yang akan merangkum kesimpulan kita untuk hari ini? Fandi sudah mengungkapkan dengan cukup jelas. Ya, silakan Adlan. Apa yang menjadi kesimpulan kita, Adlan? Kesimpulan kita pada hari ini ada fenomena media seperti Instagram, TikTok, dan media massa yang menciptakan budaya masyarakat konsumsi, simulacra dan simulasi dengan keterampilan citra kehidupan yang ideal dan sempurna yang mengarah pada hiperrealitas di mana representasi menjadi lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri, sehingga mengubah cara konsumsi dan represi masyarakat terhadap realitas dan identitas. Oke. Apakah media berpengaruh terhadap cara kita mempersepsikan dunia kita? Berpengaruh. Teman-teman update di Instagram liburan ke Eropa, ada keinginan untuk pergi juga? Walaupun mungkin dia update-nya ngambil dari foto di Google, bisa jadi ya. Nah, sehingga di sini apa yang kita simpulkan hari ini adalah fenomena di media sosial itu merupakan bagian dari budaya masyarakat postmodern yang disimulasikan dan dihiperrealitaskan oleh media, di mana representasi yang ada di media lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Oke ya, cukup bagus. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan memberikan penugasan ya. Ini ada tugas mandiri selama 3 kali 60 menit karena kita 3 SKS. Dan untuk tugasnya sendiri ini adalah tugas untuk bisa menguraikan bagaimana cara media itu bisa membentuk citra dan konsumerisme dari produk-produk layanan keagamaan yang ada di sekitar kita. Bisa itu iklan hijab, bisa itu iklan ceramah, ya kan? Ada akun-akun ceramah. Nah, kalian bisa memilih salah satu akun-akun yang memproduksi citra atau layanan keagamaan dalam media sosial. Nah, kemudian setelah memilih salah satu iklan, akun, teman-teman harus menganalisis apa yang perlu dianalisis dari media itu. Yang pertama adalah bagaimana iklan tersebut menggunakan, bisa dianalisis dengan menggunakan teori Jean-Baudrillard. Boleh memilih simulasi, simulacra, atau hiperrealitas. Kemudian yang kedua, jelaskan juga bagaimana iklan itu bisa menggambarkan realitas yang dibentuk oleh media sosial. Yang ketiga, menganalisis bagaimana iklan ini bisa menciptakan sebuah simulasi yang ideal, yang terpisah dari kenyataan yang sesungguhnya.
ya. Nah, untuk kriteria penilaian tugas tersebut, karena ini tugas mandiri, yang pertama Ibu akan memeriksa bagaimana analisis sosial atau teknik yang kalian gunakan sudah cukup dalam atau masih dangkal di permukaan saja. Bisa nggak kalian mengobrak-abrik teori itu untuk dikaitkan dengan fenomena sosial? Kemudian bagaimana cara teman-teman memilih teori dari Baudrillard? Apakah simulakra, simulasi, atau hiperrealitas, atau masyarakat konsumsi? Dipilih salah satu untuk konteks kasus tersebut. Kemudian yang terakhir, bagaimana kemampuan teman-teman itu dalam menganalisis konsep-konsep tersebut, ya. Jadi kemampuan untuk mengaitkan fenomena sosial keagamaan dengan konsep-konsep yang ada di dalam teori Baudrillard. Saya akan mengajak teman-teman untuk merefleksikan perkuliahan kita hari ini. Silakan teman-teman menuliskan di lembar catatan atau notebooknya masing-masing tentang apa yang teman-teman yakini atau pahami setelah mempelajari materi Jean Baudrillard, ya. Jadi bagaimana teman-teman melihat peran media sosial, iklan, media massa, liputan dalam membentuk teman-teman memandang dunia yang ada di hadapan kalian saat ini? Apakah sekarang teman-teman merasa bahwa sebenarnya kita semakin terhubung dengan kenyataan ini? Atau justru kenyataan yang teman-teman alami sekarang ini juga bisa teman-teman simpulkan sebagai sesuatu yang bohong, yang nyata? Kita dibentuk untuk kuliah, bekerja, nah itu adalah simulasi sebenarnya. Yang kalau dalam ajaran Islam kita bisa mengaitkan bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang benar-benar bertakwa. Apakah kita semakin jauh dengan realitas ketakwaan itu dengan adanya media atau sebaliknya? Oke, cukup bagus semuanya. Terima kasih sudah menuliskan refleksinya. Nanti akan Ibu bacakan. Dan selanjutnya teman-teman, Ibu mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya di kelas untuk pertemuan hari ini. Kita berharap tugasnya bisa diselesaikan tepat waktu dan kita akan menagih tugas tersebut di pertemuan berikutnya sebagai tugas mandiri, ya. Pastikan teman-teman memperhatikan kriteria penilaian agar bisa memperoleh hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran di semester ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak. Dan Ibu akan mengakhiri perkuliahan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perilaku dan sebagainya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.